Bikin martabak teflon sendiri di rumah? Bisa banget. Yang masih suka gagal membuat martabak teflon, ikutin videonya sampai selesai ya. Aku akan kasih tahu ke kalian gimana cara aku membuatnya hingga sukses. Aku juga udah pernah gagal buat martabak teflon di rumah. Aku akan kasih tahu ke kalian gimana supaya sukses membuat martabaknya itu kenyal dan bersarang. Selamat datang ya di channel Yeni Senjaya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 170 gram terigu serbaguna, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan susu bubuk, 200 ml air, airnya ini suhu ruang, air biasa, 1 sendok makan tepung tapioka, serta sedikit garam. Kemudian ada 2 sendok makan air serta 1/4 sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh baking soda. Sekarang ke tahap pembuatannya. Di dalam wadah masukkan tepung terigu, tepung tapioka, susu bubuk, gula pasir, dan garam. Bahan-bahan ini diaduk dulu dengan whisk hingga tercampur dengan rata. Kemudian masukkan setengah bagian dari air sambil diaduk. Kemudian masukkan lagi sisa airnya. Diaduk terus hingga menjadi kalis. Jangan berhenti mengaduk hingga 10 menit. Sampai benar-benar kalis, terus aja diaduk supaya banyak gelembung yang masuk ke dalam adonan. Setelah diaduk selama 10 menit, tutup dengan plastik, kemudian diamkan selama 30 menit. 30 menit kemudian, larutkan baking powder dan soda kue dengan 2 sendok makan air. Larutan ini siap dimasukkan ke dalam adonan. Kemudian ini adalah adonan yang tadi. Nah, ini udah kelihatan banyak banget gelembung udaranya. Ini nanti akan membuat martabaknya bersarang. Masukkan larutan baking powder dan soda kue. Kemudian aduk dengan whisk. Diaduknya itu jangan terlalu lama, asal tercampur rata aja. Panaskan teflon dengan api kecil hingga benar-benar panas. Aku pakai api yang paling kecil, kemudian aku tes dulu dengan percikan air. Kalau sudah mendesis, artinya teflon ini sudah panas. Kalau sudah panas, siap untuk dituangkan adonan. Kalau teflonnya ini nggak panas, nanti lapisan sarangnya itu nggak bakalan kebentuk. Jadi pastikan teflonnya benar-benar panas ya. Kemudian putarkan teflonnya untuk membuat adonannya menjadi tipis di sekeliling martabak. Kemudian ini videonya aku cepetin. Ini tuh dibuat aja sampai dimasak dengan api kecil hingga martabaknya ini menjadi banyak yang berlubang-lubang. Nah, kalau udah banyak yang berlubang kayak gini, bisa ditaburkan dengan gula. Sedikit aja ditaburin gulanya. Kemudian adonan martabak ini bisa ditutup untuk mematangkan bagian atas dari martabak. Setelah beberapa saat, ini bisa dites dulu tingkat kematangannya dengan menempelkan adonan gini. Kalau udah nggak lengket dan bawahnya udah kering, artinya atasnya ini udah matang. Kalau udah nggak nempel di spatulanya. Panas-panas, oleskan dengan mentega atau margarin. Beri topping sesuai dengan selera. Aku pakai keju, pakai coklat, dan pakai kacang. Jangan lupa menaburkan susu kental manis di atasnya. Tinggal ditutup, atasnya itu beri aja margarin lagi. Siap dipotong-potong. Jreng jreng. Tada! Ini dia martabak
martabak teflonnya udah jadi. Meskipun resep ini ekonomis tanpa telur, tapi ini tuh benar-benar kenyal, bersarang, dan rasanya itu mantap banget. Selamat makan. Kayak gini dalamnya, legit banget. Ini juga permukaan kulitnya itu crispy. Resep ini harus dicoba ya teman-teman. Sekarang aku akan memberikan tips sukses membuat martabak teflon. Ini kompor aku, lubangnya itu ada 3. Ini akan aku nyalakan api kompornya supaya kalian bisa lebih jelas melihat perbedaan di antara ketiga lubang kompor ini. Yang pertama, yang paling kanan, api kompornya itu hanya 1 di pinggir, hanya lubangnya itu lebih besar. Yang kedua, sama seperti yang pertama, cuma lubangnya lebih kecil. Dan yang ketiga, yang paling kiri, ini ada lubang kecil dan lubang besar. Jadi api kompornya itu ada 2, yang satu kecil, yang satu besar. Untuk membuat martabak, aku memakai yang nomor 3 ini. Mengapa aku pakai yang nomor 3? Ini akan aku perjelas dengan lebih dekat. Karena di tengahnya itu ada api lagi yang kecil. Jadi panasnya itu lebih merata sehingga adonan di tengahnya itu bisa lebih panas sehingga martabaknya hasilnya bisa berlubang-lubang. Satu lagi, teflon yang aku gunakan ini anti lengket dan teflonnya itu mengantarkan panas lebih tinggi karena lebih tebal. Kemarin aku buat pakai kompor nomor 1 dan hasilnya bantat karena adonannya tidak berlubang-lubang. Pastikan kompor kalian panas merata ya supaya hasilnya bersarang dan kenyal. Untuk tahu video aku selanjutnya, jangan lupa tekan tombol lonceng. Thank you ya yang udah nonton sampai selesai.